Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang paling berharga dan paling berguna bagi kita setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan juga amal soleh. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jabatannya di dunianya. Demikian juga tidak pula dengan kekayaannya, akan tetapi yakni dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketakwaan bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini kita dianjurkan untuk banyak membaca takbir, tahlil dan juga tahmid. Dan ini adalah mengingatkan kita bahwasanya kita semua ini adalah kecil. Sebagaimana lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka marilah kita ketika melantunkan dan mengucapkan kalimat tersebut, ini juga kita resapi, kita hayati maknanya, kita rasakan maknanya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Artinya Allah lah yang Maha Besar. Tidak ada selain Allah yang lebih besar daripada Allah, tidak ada. Jadi semuanya kecil. Manusia kecil. Kita semua kecil. Bahkan bumi dan langit saja nanti akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya merasakan ketika mengungkapkan lafaz ini. Dan lafaz ini senantiasa terulang. Baik ketika azan, ketika kita sholat pun dibuka dengan takbir, rasakan bahasa ketika kita baca Allahu Akbar ini merasakan Allah itu Maha Besar, semuanya itu kecil, termasuk kita, termasuk juga mungkin pekerjaan kita, harta kita, semuanya kecil. Maka jangan sampai sesuatu selain Allah, artinya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, melalaikan kita dari Allah. Ketika Allah memanggil, maka segera penuhi panggilannya. Dan jangan sekali-kali kita menyombongkan diri.
Karena orang yang sombong tempatnya di dalam neraka. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Demikian juga orang yang di hatinya ada kesombongan, maka ia tidak akan masuk dalam surga. Kama qala Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi miskalu dzarratin min kibrin. Akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sebesar zarah rasa kesombongan. Dan kesombongan yang dimaksud ini adalah kama qala Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan juga merendahkan orang. Ini kesombongan. Maka ketika ada kebenaran disampaikan kepada kita, ada ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan, disampaikan kepada kita, maka jangan sampai kemudian kita berpaling hanya karena mungkin nafsu dan hati kita tidak menerima, tidak cocok, ataupun juga mungkin karena yang menyampaikan juga tidak cocok atau ada masalah dengan kita sehingga kita menolak kebenaran itu. Ini kesombongan. Dan ini adalah ancamannya berat. Dan kesombongan yang pertama ini adalah pengaruhnya sangat besar. Karena ketika orang itu hatinya ada kesombongan di situ, maka terkadang walaupun itu benar yang disampaikan, karena hatinya belum tunduk kepada kebenaran, kepada Allah Ta'ala, maka dia tolak itu. Ini jangan sampai. Nah, kita itu kecil, Allah yang maha besar. Demikian juga jangan sampai orang ketika diberi kelebihan oleh Allah, karunia oleh Allah, dia gunakan untuk menyombongkan dirinya, baik itu berupa ilmu, ataupun harta, ataupun ketampanan, fisik yang bagus. Maka jangan sampai kemudian itu dijadikan untuk menghina orang, merasa lebih daripada orang lain. Ketahuilah bahwa semua itu adalah karena dari Allah yang wajib disyukuri, bukan untuk menyombongkan diri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalimatul tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ini kalimat yang agung. Ketahuilah, ini adalah inti dari dakwah para rasul. Itu kalimatul tauhid, di mana para rasul semuanya menyeru kaum ini, menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka banyak mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Itu sembahan yang tidak ada sembahan yang lain selain Dia. Semua menyeru, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Maka janganlah ini berhenti hanya sebatas lisan, tapi hayati, rasakan bahwa saya ucapan kalimat yang agung la ilaha illallah. Ini kalimat yang agung, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, yang maknanya ada tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Maka ketika telah kita nyatakan demikian itu, maka konsekuensinya adalah tujukan semua ibadah ini hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Baik itu salat, baik itu memohon pertolongan, baik itu berdoa, beristighosah, beristi'anah, isti'adzah, semua ditujukan kepada Allah. Dan tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Dan kita harus mengingkari semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Semua itu adalah batil, dan yang benar adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan hak disembah kecuali Allah. Maka pernyataan ini hendaknya kita fahami, dan juga kemudian kita penuhi rukunnya, dan kita lakukan konsekuensinya, yang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat agung ketika orang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka ini kalimat yang agung. Maka insyaallah dan mudah-mudahan barang siapa yang ketika hidupnya dia berupaya untuk mengamalkan kalimat ini, berpegang pada kalimat ini dan mengamalkannya, mudah-mudahan juga diakhiri dengan husnul khatimah, nanti saya berpegang kepada kalimat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia ini menginginkan kebahagiaan
Wa min unwani sa'adah, dan di antara tanda kebahagiaan adalah orang yang idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adznaba istaghfara, yaitu orang yang apabila dia diberi, ia bersyukur. Ia bersyukur. Yang pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya yang memberikan kenikmatan semua itu adalah Allah taala. Dia bersyukur kepada Allah. Meyakini, hatinya meyakini semua itu dari Allah. Yang kedua, lisannya senantiasa memuji dan menyanjung Allah taala. Dan yang ketiga, berupaya untuk menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kenikmatan dirasakan, semakin dia dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi tambahan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kama qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kamu mau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian, namun jika kalian kufur, sungguhnya azabku sangat keras. Kemudian yang kedua, wa idza ubtuliya sabar. Jika dia diuji, maka dia sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Apabila kaum itu ridho, menerima itu dengan legowo, ya, dengan ridho, Allah pun ia pun akan mendapatkan keridhaan. Namun jika dia tidak ridho, marah-marah, maka ia pun akan mendapatkan kemurkaan. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan rasul. Dan ujian ini macam-macam. Termasuk ini sekarang ini lagi masih kita rasakan ini wabah, sehingga sholat aja diberi jarak semacam ini. Belum kembali ke norma sebagaimana biasanya. Ini kita hendaknya berupaya untuk kembali kepada diri kita. Bahwasanya kita yakin semua ini mesti karena kelalaian kita, mungkin karena dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan dengan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang merasakan sebuah ujian, yang terkadang ujian ini berkaitan dengan hartanya atau jiwanya atau kesehatannya dan yang lainnya, kemudian dia menyadari ini karena mungkin dia selama ini kurang dekat kepada Allah, kemudian akhirnya dia lebih dekat kepada Allah, lebih menguatkan keimanannya, ketaatannya, kemudian akhirnya agamanya menjadi lebih baik, maka ini tentunya ini menjadi kebaikan baginya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ajabanil amril mu'min inna amrahu kullahu khair idza asabatu sara'u sakara fakana khairan lah wa idza asabatu dhara'u sabara fakana khairan lah walisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan pada seorang mukmin, semua urusannya menjadi baik baginya. Apabila dia mendapat kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya di dunia dan di akhiratnya. Dan apabila ia diuji, ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, kemudian dia sabar, tidak marah-marah, dia menahan diri, sabar menerima itu dan mengharapkan pahala dari Allah dari itu semua, maka ini menjadi kebaikan baginya. Kemudian yang ketiga tadi, apabila ia tergelincir dan perbuatan dosa, maka ia segera beristighfar. Jadi alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalama anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi orang-orang yang apabila melakukan fahisah, perbuatan keji atau berbuat zalim kepada diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, tidak terus-menerus di dalam dosanya, maka ini tanda kebahagiaan bagi orang itu. Maka sebaliknya, ketika orang diberi tidak bersyukur, tidak berterima kasih baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Demikian juga apabila diuji tidak sabar, apabila berdosa tidak segera beristighfar dan bertobat, maka ini tanda kesengsaraan bagi hamba tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dan juga sabar ketika diuji, dan orang-orang yang segera memperbanyak istighfar dan taubat ketika melakukan dosa dan kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih hari-hari yang dimana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari yang lainnya. Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mengisi kegiatan dengan amal-amal soleh yang banyak dan baik ucapan atau perbuatan, dan tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka tersirat dari dibalik ini berarti, antara ulama mengatakan di antara tanda Allah itu berpaling dari hambanya apabila hamba itu dijadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Berarti Allah berpaling darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan jadi menerima semua amal ibadah kita. Demikian juga menjadikan kita ini disibukkan kita dalam hal-hal yang bermanfaat, khususnya dunia dan juga di akhirat kita, dan disibukkan dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.